Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Warung Sodako Channel. Teman-teman sekalian, kali ini konten yang akan saya sampaikan adalah tausiah dari Ustadz Haji Muhammad Ridho Hisam dalam rangka milad keempat Warung Sodako di Rumah Makan Gendis Jawi, Jalan Besoleraya, Kota Yogyakarta. Ibu-ibu, teman-teman di Kabra yang saya hormati, Bapak Komandan Pak Agus Redi yang saya hormati, juga kru dari Warung Sodako yang alhamdulillah bisa hadir juga dalam rangka syukuran 4 tahun dengan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah memudahkan jalan Warung Sodako sehingga bisa lebih luas lagi lapangan yang bisa dijangkau, sodako yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, lebih banyak lagi penontonnya, lebih banyak lagi krunya, dan lain sebagainya. Ini adalah harapan kita semuanya. Salam semoga tercurah berlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan hidup kita, pemimpin kita, contoh yang terbaik dalam kehidupan kita, yang disebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah, keselamatan di hari akhir, dan juga bagi mereka yang banyak pada berpikir. Para guru yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan mengenai perspektif, mengenai sudut pandang. Sudut pandang itu selalu ada dua ya. Ada seorang anak kecil naik ke gedung yang tinggi, lalu temannya di bawah, lalu dia mengatakan, "Kau sungguh sangat kecil," teriak gitu. Dia merasa temannya itu terlihat sangat kecil. Lalu yang di bawah itu juga mengatakan, "Kamu juga kecil," karena dilihat dari bawah. Sehingga ada menjadi judul dalam sebuah cerita berbahasa Arab atau mutola'ah, kama taro guru. Bagaimana engkau melihat, kamu juga akan dilihat. Sebagaimana engkau menghormati orang, engkau juga akan diperlakukan seperti perlakuan terhadap orang lain. Dalam bahasa Al-Quran itu, in ahsantum li anfusikum wa in asantum falaha. Jika engkau berbuat kebaikan, maka kembali kepada dirimu. Begitu juga kalau berbuat keburukan, akan kembali juga kepada dirimu. Maka ada ungkapan yang bagus yang namanya investasi. Jadi investasi berupa kebaikan, amal soleh. Tidak harus berupa tanah, rumah, bangunan, atau uang, tapi investasinya berupa perilaku yang baik terhadap orang lain. Bagi contoh misalnya seorang yang sudah dewasa, katakanlah seorang tante memperlakukan keponakannya yang masih balita dengan baik, bukan hanya disayang tapi juga dihormati, dimuliakan, diperlakukan sebagaimana Allah menjadikan manusia itu adalah makhluk yang mulia. Maka ketika anak-anak atau bocil-bocil ini, bocah cilik ini sudah dewasa, mungkin juga sudah sarjana, mungkin juga sudah punya jabatan, dia akan selalu sungkem kepada tante-tantenya dahulu yang memperlakukannya dengan baik. Tidak pernah akan terlupakan ketika mereka masih di bawah balita, masih di bawah 10 tahun, itu ingatannya luar biasa. Meskipun sebenarnya secara garis keturunan pranasab misalnya bukan siapa-siapa, hanya tetangga, tetapi tetangga ini selalu baik ya, kepada anak-anak kecil ini. Kalau lewat, sini, mau kemana? Dikasih roti, dikasih jajan. Yang belajar yang rajin ya. Ini nanti dewasanya, dia ingat saya dulu punya tetangga. Tetangga saya itu namanya pun dia ingat, pekerjaannya dia ingat, sehari-harinya dia ingat,
Nah, kalau kita semua punya investasi kebaikan di mana-mana kepada siapa-siapa saja, maka bagaimana dunia itu betul-betul akan nampak indah, damai. Sebaliknya kalau investasinya keburukan, maka celakalah, binasalah. Meskipun mungkin pada waktu itu anak-anak kecil ini belum bisa membalas, diperlakukan kasar oleh orang-orang dewasa, mungkin juga oleh orang tuanya, atau saudara-saudaranya, atau tetangganya. Tapi sampai dengan ayat 17, nah, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah bagi manusia, yaitu menyukai sesuatu yang menarik hatinya, berupa lawan jenisnya atau lawan seksnya, bisa laki-laki bisa perempuan, itu normalnya. Kalau yang laki-laki kok tertarik dengan yang laki-laki, itu kan penyimpangan, deviasi. Kemudian juga tertarik kepada apa? Anak-anak, terutama anak manusia. Tapi anak hewan juga menarik, ya, anak kucing, anak ayam, anak kambing. Kebanyakan anak-anak itu sangat menyenangkan. Tapi ketika anak ini sudah kuliah, ya, sudah jadi orang tua, kadang sudah berubah. Dulu dilihat saja menyenangkan, sekarang mungkin sudah tidak seperti dulu. Tapi umumnya anak-anak itu sangat menyenangkan. Dan kemudian wal qanatiril muqantarah, yaitu harta yang banyak. Disebutkan jenisnya minadh dhahabi wal fiddah, berupa emas, perak, wal khairil musawwamah, kuda pilihan, kuda yang cepat, atau sekarang mungkin tidak kuda, yang mungkin pantar, mungkin pajero, apalagi pajero, atau mungkin kijang. Wal qanatiril muqantarah wal khairil musawwamah wal an'am, hewan ternak, ada yang ternak lele, ada juga ternak jangkrik, ada juga ternak manusia juga ada. Alhamdulillah. Wal an'am wal fars, dan juga sawah ladang. Ya, siapa tidak suka sawahnya luas, tanahnya di mana-mana? Itulah yang disebut dengan dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan dunia. Bolehkah kita memiliki kesenangan dunia? Jawabannya mengapa tidak? Karena Allah menciptakannya untuk manusia. Tetapi diingatkan, wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah ada pahala atau tempat kembali yang baik. Maksudnya lebih baik daripada yang disebutkan sebagai mata'ul hayatid dunya. Kita sering menyebut dengan husnul khotimah. Semoga almarhum meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jarang yang menyebut husnul ma'ab. Husnul ma'ab itu kembali yang 57 dan 58. Monggo yang membawa Al-Quran digital bisa membuka di HP. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah hadir kepada kalian pelajaran dari Tuhanmu, yaitu Al-Quran. Wasyifa'ul lima fis sudur, dan juga menyembuh obat bagi penyakit yang ada di dalam dada, di dalam hati. Nah, ini penyakit yang kadang yang bersangkutan tidak merasa sakit, padahal penyakitnya sudah parah sekali. Yang paling parah itu namanya al-isyraku billah, syirik. Ya, kemudian juga ada namanya sombong dan lain sebagainya, iri, dengki. Itu penyakit-penyakit yang pasien tersebut tidak merasa sakit. Beda dengan penyakit jasmani. Wasyifa'ul lima fis sudur wa huda wa rahmah lil mu'minin, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Lalu pada ayat berikutnya, kul lagi, katakanlah ya. Kalau ada kul, itu artinya ada sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan. Kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbal falaq. Kul beda dengan kul, ya. Kalau kul makannya pakai kaf. Kalau kul qaf, katakanlah. Kulu washrabu, makan dan minumlah. Tapi kalau katakanlah kulu,
Qulu amanna, katakan. Jadi qul itu keluar dari dalam ya, of qul, katakan. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan ya Muhammad, dengan karunia Allah itu diturunkannya namanya Al-Quran sekaligus sebagai rahmat Allah, maka dengan itu hendaklah bergembira. Hendaklah kita bergembira. Bergembira dengan Al-Quran, membacanya, memahaminya, menghafalkannya. Fal yafrahu huwa, Al-Quran itu khairum mimma yajma'un, lebih baik dari yang mereka kumpul-kumpulkan berupa harta benda. Itu bagi mereka yang mengetahui. Tetapi memang sedikit di antara hamba Allah yang bisa memahami dan juga menyadari. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, hanya sedikit